Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin masuk. Kami dari kelompok 5F dari kelas F ingin memperkenalkan masing-masing nama anggota dari kelompok 5F ini. Izin dari saya terlebih dahulu, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2023 11295. Nama saya Ega Irfan Rianto, NIM 2023 11317. Nama saya Rizky Raisunda Suwandi dengan NIM 2023 11296. Nama saya Mas Ngabri Ahmad Dava Mardika dengan NIM 2023 11015. Nah, baiklah. Di sini pada kelompok 5 ini kita disuruh untuk membuat rangkaian topologi hybrid, mesh, dan ring dalam IP-nya kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu topologi. Nah, topologi ini merupakan metode yang digunakan pada sebuah perangkat untuk mengirimkan data ke perangkat lainnya. Nah, harus terdapat sebuah jalur fisik yang menghubungkan kontaknya ini, maksud saya itu menghubungkan keduanya. Bahkan meskipun jalur fisik ini merupakan bukan merupakan kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan topologi hybrid. Mungkin boleh di-share screen dulu, Bang. Nah, inilah rangkaian yang kita bikin kemarin. Nah, ini merupakan topologi hybrid. Di sini tuh topologi hybrid itu pengertiannya itu gabungan dari dua atau lebih uh, topologi jaringan yang berbeda, seperti topologi bus, ring, star, atau mesh. Nah, di sini topologi hybrid yang kita bikin itu gabungan antara topologi mesh dan ring, yang dimana topologi mesh ini merupakan topologi yang bentuk hubungan antar jaringannya, di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, untuk topologi ring di sini itu merupakan topologi yang terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk sebuah lingkaran. Data ini bergerak dalam satu arah atau searah dengan jarum jam, atau bisa disebut berlawanan. Nah, melalui perangkat-perangkat dalam jaringan. Lalu, kalau kemarin saat kita melakukan percobaan, itu pasti terdapat kelebihan dan kekurangan pada topologi ini. Nah, kalau dari rangkaian kita, kalau kalau kelebihannya itu penyebaran informasinya tentunya lebih cepat, atau pesan yang di-inputnya itu lebih cepat. Nah, tetapi pada saat kekurangannya ini, pada saat melakukan percobaan dalam membuat rangkaian kemarin, kita itu sempat terkendala saat menghubungkan kabel straight dan kabel crossnya, masih bingung menghubungkan antara topologi mesh dan ring juga. Nah, kalau secara umumnya kelebihan dan kekurangan topologi mesh dan ring itu, yang pertama kelebihannya, yang pertama itu redundansinya yang tinggi. Kombinasi topologi ring dan mesh ini memberikan jalur alternatif untuk pengiriman data. Nah, jika salah satu jalur mengalami kerusakan, data dapat dialihkan melalui jalur lain, sehingga jaringan lebih tahan terhadap kegagalannya. Lalu yang kedua, yaitu distribusi bebannya efisien. Nah, pada bagian mesh, data ini dapat memilih jalur terbaik berdasarkan ketersediaan jalur, sehingga mengurangi risiko bottleneck. Nah, pada bagian ring ini memungkinkan data mengalir dalam pola melingkar yang cocok untuk sistem komunikasi yang teratur. Lalu, kecepatan komunikasinya yang stabil, karena beberapa jalur koneksi tersedia, waktu transmisi data lebih singkat dibandingkan jaringan tanpa redundansi. Lalu stabilitasnya yang tinggi seperti topologi hybrid mempermudah penambahan perangkat baru tanpa mengganggu struktur jaringan secara keseluruhan. Yang kelima itu ada ketahanan terhadap gangguannya.
Jika salah satu perangkat atau kabel pada bagian ring gagal, jaringan tetap dapat berfungsi karena mekanismenya ini pada ring dan jalur cadangan pada mesh. Lalu kekurangannya, yang pertama yaitu kompleksitas instalasi dan konfigurasinya. Nah, kombinasi ring dan mesh membuat proses instalasi lebih rumit dibandingkan topologi yang sederhana, memerlukan perancangan matang dan tenaga ahli. Lalu biaya implementasi yang tinggi, itu pada bagian mesh membutuhkan lebih banyak kabel dan koneksi langsung antar perangkat, sehingga biayanya lebih mahal dibandingkan topologi tunggal seperti ring atau bus. Lalu ketergantungan pada perangkat di bagian ring. Jika seluruh di ring terganggu, perangkat dalam bagian tersebut akan terisolasi hingga masalah diperbaiki. Nah, bisa juga kekurangannya ini terjadi overhead pada mesh. Koneksi antar node pada mesh menghasilkan overhead dalam pengelolaan routing data yang membutuhkan perangkat keras dan dengan performanya yang tinggi. Nah, baiklah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan teman kelompok saya sendiri. Oke, ya, izin untuk menjelaskan komponen-komponen apa sajakah yang kita pakai pada topologi hybrid mesh dan ring ini. Pada topologi mesh dan ring ini kami menggunakan 3 komponen, yaitu server, switch, dan PC. Nah, server sendiri memiliki fungsi untuk menyediakan layanan pada suatu jaringan komputer. Yang kedua, switch adalah komponen yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju. Berbeda dengan komponen hook. Komponen hook memiliki fungsi yang sama dengan switch, tapi bekerja dengan secara lebih sederhana. Komponen hook menyebarkan informasi ke setiap PC. Nah, kenapa kami menggunakan switch? Karena agar informasi yang diberikan fokus terhadap satu PC saja. Nah, komponen yang selanjutnya kita pakai adalah komponen PC. Nah, komponen PC ini berfungsi untuk menerima dan mengirimkan informasi. Nah, di dalam rangkaian ini kita tidak perlu menggunakan komponen router karena setiap masing-masing dari PC, server, dan switch dari dalam jaringan komputer ini berada pada jaringan kelas A. Oke, materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman dan rekan saya. Masuk, saya akan menjelaskan IP address yang digunakan pada rangkaian ini, yang dimana IP address yang kita gunakan itu kelas A, yang dimana oktet pertamanya itu 1 sampai 127. Nah, yang kita gunakan ini 50 nilainya. Lalu IP address sendiri adalah alamat unik pada setiap komputer. Kita menggunakan 50.1.2.2 dan subnet max-nya itu 255.0.0.0, yang dimana 255 ini itu sebagai network dan 0 ini sebagai host. Subnet max sendiri itu adalah bilangan teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penjalanan rangkaian dari pada topologi ini, di mana kita kan menggunakan kelas A ya, kelas A dengan oktet pertama di 1 sampai di 127. Di sini kita coba saja mengirim pesan dari server. Coba Bang, server ke PC lain, sembarang aja. Nah, kemudian kita run.
Nah, di sini dia akan mengirim kepada si penerima. Karena kita menggunakan switch, jadi dia akan mengirim secara pribadi ke penerima gitu. Kemudian kalau jika sampai di penerima, dia akan kembali lagi kepada server dengan secara pribadi lagi. Kemudian kalau kita menggunakan hub, hub ini kan tadi sudah dijelaskan ya di pertama, itu dia akan mengirim kepada penerima, namun informasinya tersebar ke semua penerima. Jadi berfokus kepada satu, namun dia tersebar informasinya seperti itu. Ini gimana? Studi kasusnya gimana? Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah kita tentukan, studi kasus pada rangkaian telah kita buat. Nah, itu akan dilanjutkan oleh Rizky Ray dan Ega Irfan. Oke, selanjutnya di sini pada rangkaian kita telah mengubah di mana switch pada bawahan server ini menggunakan hub. Oke, kita mulai menjalankan rangkaian saja. Kita menaruh pesan kepada PC dan kirim kepada PC. Terus kita menjalankan. Nah, di mana di sini pada menggunakan hub ini pesan akan masuk kepada server, terkirim kepada server. Namun dia akan ke tempat tujuannya si tempat pengirim ini dan akan kembali ke tempat awal dia dikirimkan. Sedikit menambahkan, jadi di hub ini kan pesannya terkirim ya ke tujuan, tetapi dia menyebar ke PC lainnya. Beberapa Nah, PC. karena hub ini tidak terhubung langsung ke PC dan terhubungnya ke switch, maka pesan yang terkirim yang menyebarnya itu akan tertahan di switch. Jadi dia tidak terkirim lah ke PC lainnya. Mungkin itu aja. Ya, maaf, baiklah. Inilah hasil studi kasus dari kelompok kita, kelompok 5F. Sekian dari kelompok kita. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kata-kata, mohon maaf. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.